Halo, Bang Hen, kita ini sudah kita kalau nggak salah udah beberapa kali diskusi ya Bang ya? Ya, udah sering kali lah kita Bang diskusi Bang. Oke. Ya, Bang. Terakhir kita diskusi yang mengenai Abang Aku itu apa itu Bang? Yang saya mengaku itu kalau di masjid ada tulisan Allah sama Muhammad. Oke. Ya. Nah, Bang, tadi kita membahas mengenai tindakan-tindakan orang-orang yang melakukan teror. Tindakan-tindakan orang yang melakukan Teror. Oh, teroris itu Bang ya. Iya. Ya, Jadi kalau itu biasanya udah mereka apa itu Bang? gimana? Udah aliran yang tinggi itu Bang. Aliran yang Islam bukan itu? Ya, memang Islam Bang, cuma itu udah aliran tinggi dia Bang, udah tinggi kali kajinya itu. Kalau kita nggak nyampe itu. Sudah sangat mengerti agama Islam ya? Ya, udah sangat apa kali itu, sangat udah pasif kali lah gitu. Kalau macam-macam kayak kita ini nggak nyampe lah itu Bang. Iya. Berarti justru itulah yang melaksanakan ajaran Islam. Kalau sekarang nggak Bang, kalau sekarang nggak. Bukan gini. Orang-orang Islam yang melakukan tindakan-tindakan teror begitu. Ya. Misalnya dia ngebom gereja, ya kan, datang ke Mabes Polri mau ngebom masjid, ngebom Mabes Polri dan lain sebagainya. Menurut Abang Bang Hen yang seorang muslim, apakah mereka itu salah atau mereka justru malah menerapkan ajaran agama Islam? Kalau aku sih kalau teroris nggak setuju aku Bang, mana setuju aku itu Bang. Itu kan menghancurkan umat manusia itu. Baik. Jadi menurut Anda Islam itu tidak boleh dipaksakan kepada orang? Maksudnya dalam segi apa Bang? Dipaksakan dalam segi apa ini? Gini, kalau orang misalnya orang kafir, taruhlah dia Kristen atau Yahudi begitu ya. Nah ya. Nah, menurut ajaran Islam yang sejati, mereka ini harus dipaksa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, atau mereka boleh hidup tanpa mereka Islam? Kalau menurut aku sih nggak perlu dipaksa Bang. Itu dapat hidayah sendirinya itu. Baik, saya akan bacakan perkataan Muhammad ya, karena umat Muslim pasti tidak mau membantah Muhammad. Ini Bang ya. Ini ada di dalam, ini banyak hadis Bang. Ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya. Ini kita ambil dalam Sunan At-Tirmizi ya. Iya, Tirmizi. Oke, ini kelihatan ya Bang ya, Arabnya Bang ya. Ya. Oke. Jadi ini diriwayatkan ya, telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Masi, dari Abu Sahli, Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah, betul? Iya betul. Nah, lalu apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Kalau aku sih nggak setuju aku Bang ya. Itu Berarti kan Abang tidak setuju dengan Muhammad ya? hadis Bang. Kalau di Al-Quran nggak ada itu Bang. Kalau kalau ini menurut Anda, ini Anda tidak setuju dengan Muhammad ini? Ya gimana Bang kalau mau diperangi Bang ya kan, namanya itu kan sebuah kejahatan itu Bang. Kalau mengapakan manusia gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Abang Muhammad ini jahat? Ini kan hadis ini Bang kan? Hadis Bang kan? Iya, hadis. Iya, kalau hadis ya kurang apa lah aku Bang kalau hadis Bang, iya. Berarti kebohongan ini ya? Kalau di Al-Quran kurasa, kalau di Al-Quran nggak ada kayak gitu kan Bang kan? Kalau di Al-Quran, sebentar. Kalau di Al-Quran dia duit. Bentar ya. Di dalam At-Taubah ayat 29, diperangi sampai mereka membayar sesuatu. Baik ya. Saya tunjukkan.
Nih ya, At-Taubah 3:29 ya, kelihatan ya. Ini bukan hadis bang, ini Al-Quran bang. Ya, surah Dikatakan, At-Taubah, ya. coba anda yang baca. Ya langsung aja bang, bacakan aja bang. Perangilah Ah. orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah maksudnya Islam, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Jizyah itu maksudnya upeti, duit, emas, perak, ya kan, baju, pokoknya harta lah. Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Iya, gimana lah aku bilang bang ya, kayak gini lah awak susahnya kalau yang awam-awam ini bang, nggak ngerti kali awak bang. Nah, jadi kapan Abang Hen ini rencananya meninggalkan ajaran yang seperti ini gitu? Belum lah bang, enggak lah bang. Kalau itu kalau kita tetap itu bang. Nih, yang jelas kita belum mana lah kayak gini lah kalau yang awam ya kan. Nah. tapi Abang sudah gini, Abang kan sudah tahu bahwa itu kok gini ya ajarannya. Abang sudah Abang ngerasa nggak bahwa ada janggal aneh begitu? Kalau janggal sih ada juga memang. Cuma aku yang paling heran aku bang ya. Sampai detik ini belum ada yang berani yang naik bang ya, yang pakar-pakar apa gitu sama bang ya. Karena seperti pernah saya bilang bang, kenapa yang pakar-pakarnya, kenapa yang ahli-ahli agama Islam tidak naik? Mereka takut mengiyakan saya itu loh. Karena yang membantah-bantah saya itu orang-orang yang tidak pernah baca Quran, maksudnya nggak pernah baca terjemahannya. Begitu. Padahal aku pengen kali bang nengok abang sama Ustadz Abdul Somad gitu, biar seru gitu ya kan. Nanti Abdul Somad kalau naik ke sini, kalau dia mengiya-iyakan saya, dampaknya sama umat muslim itu loh. Dampaknya kan sangat luar biasa. Bayangkan Abdul Somad datang debat dengan saya. Kemudian dia dari diskusi awal sampai akhir dia cuma ngomong iya, betul, iya, katamu benar sekali Edis, betul, semua benar. Wah, meninggal nanti umat muslim semua. Iya. Bayangkan kalau saya umpamakan saya diskusi dengan Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, ya, betul tidak Ustadz? Muhammad itu kena sihir. Betul. Betul tidak Abdul Somad bahwa Muhammad itu menyuruh seorang perempuan menyusui pria lain yang bukan suaminya, seorang perempuan yang sudah punya suami menyusui pria dewasa? Betul. Ya Ustadz Abdul Somad, betul tidak darah Muhammad diminum oleh pengikutnya? Betul. Dari awal sampai akhir dia cuma ngomong betul terus. Iya. Gimana nanti umat muslim? Dalilnya, bang, ya? Semuanya ada dalilnya. Iya, makanya itu kalau kayak kita ini memang susah bang ya, nggak tahu gitu ya kan, awam gitu. Ya itulah. Saya harap mungkin Bang Hen belum memikirkan itu secara mendalam. Tapi nanti satu saat Bang Hen, jikalau nanti sudah sakaratul maut, Anda memikirkan perkataan saya secara mendalam, benar ya yang dibilang Edis itu. Bagaimana mungkin saya mau menuju surga tapi dipimpin oleh orang yang tidak ke surga? Bagaimana mungkin saya ingin menuju kepada hidup yang kekal sementara yang saya ikuti ada di kuburan? Makanya inti pesan saya begini Bang Hen. Kristen, Islam, dan semua agama-agama lain di muka bumi ini ingin menuju kepada hidup yang kekal. Kita percaya tentang kehidupan yang akan datang. Nah, bagaimana kita menuju kepada hidup yang kekal itu, hidup yang akan datang itu, kalau yang nunjukin jalan kepada kita itu orang mati di kuburan. Makanya kata Tuhan Yesus, orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena keduanya akan terperosok ke dalam jurang. Nggak nampak jalan bang kalau sama-sama buta. Sama-sama buta. Makanya
Yang bisa menuntun orang menuju kepada hidup yang kekal adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Begitu. Ya, jadi teman-teman, mari teman-teman datang kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Oke, begitu ya Bang Hen ya? Ya oke lah Bang, salam sehat selalu Bang ya. Oke, sama-sama Bang Hen. Terima kasih Bang Hen ya. Oke. Itu muslim ya, Bang Hen itu muslim teman-teman. Jangan kalian bilang itu Oten menyamar. Karena ketika ada orang Islam yang memang dia berpandangan beda, dia terbuka pikirannya walaupun sedikit, banyak muslim-muslim yang langsung berpikir, ah itu sesama Kristen dibayar sama dia ngaku-ngaku. Itu tidak benar seperti itu teman-teman ya. Suherman, oke, Suherman terpental. Kita kasih naik, ada Anis. Ini bukan Anies Baswedan ya. Oh, Suherman naik sekarang. Oke, Suherman. Padahal tadi itu saya pencet yang tadi, kok sekarang naik Suherman. Ya, Suherman silakan nyalakan kamera. Tolong dibantu Bang Edis. Baik, saya bantu dari sini. Silakan nyalakan kamera. Halo, Suherman. Siap, abangku. Kok gelap-gelapan, Bang? Oke, baik. Suherman, saya tanya dulu nih, Bang. Muslim atau Kristen? Kalau ngakunya mau Muslim. Kalau ngakunya, maksudnya gimana nih? Bingung kami. Iya. Jadi kan zaman sekarang ini nggak apa-apa abangku ya kalau kita sharing ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Cuman duduk dulu Bang, tenang, biar nggak bergerak ke sana kemari gitu, ada sinar. Coba duduk, ambil satu posisi, duduk bagus gitu coba. Siap, Di KTP Islam atau Kristen? Belajar belum tidur. Di KTP Islam Kalau atau Kristen? KTP Islam abangku nih. Oke, jangan ditunjuk Bang. Kalau di KTP Islam. KTP Tapi Islam. kenapa? Kenapa kok seolah-olah sesuatu yang kontradiksi? Kenapa gitu? Ya, betul. Prediksi Bang Edis luar biasa. Jadi karena gini Bang Edis, di dalam kajian-kajian Islam itu ya Muslim, ini banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda gitu kan, banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda lah. Jadi salah satu contoh ya, nggak apa-apa Bang Edis ya. Nggak apa-apa, santai saja. Malam minggu kan? Malam minggu, siap Bangku, siap. Jadi menurut saya ini salah satu contoh kan, itu ada ayat yang menyatakan inna dina indallahil Islam ya. Betul. Jelas nggak Bang Edis? Jelas. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah itu satu-satunya kan Islam. Ini dalam tafsir ya. Nah, jadi dalam muslim ini banyak yang mengkategorikan di luar Islam itu adalah kafir gitu kan. Nah, ini saya nggak setuju Bang Edis. Karena kenapa saya nggak setuju? Saya bilang kalau di luar Islam itu adalah kafir, contoh Buddha, Hindu, Kristen kafir, saya nggak setuju. Karena saya meyakini di dalam kemusliman saya yang namanya manusia itu diciptakan kan oleh Allah dalam Muslim nih. Diciptakan oleh Allah. Ketika dia berbicara, ketika dia melihat, ketika dia mendengar, bergerak, itu semua dari Allah. Saya bilang yang kafir apanya? Kan saya seperti itu. Ini perdebatan antara Muslim sama Muslim nih.
abangku. Jadi kalau menurut saya yang dikatakan kekafiran itu adanya di diri saya sendiri. Bentuknya seperti apa? Kelakuan yang menyimpang daripada hukum-hukum aturan Allah. Contoh nih dalam kekafiran, jangankan kita sifatnya merusak, membunuh, memfitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan, punya pikiran jelek aja dalam hati itu kafir, harus dibunuh, bukan kewujud orang lain. Coba keyakinan dalam Muslim seperti apa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya itu semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Jadi jangan mengkafir-kafirkan terhadap agama Buddha, Hindu, Kristen. Karena semuanya juga ciptaannya, ada gerakannya dari Allah, ucapannya dari Allah, penglihatannya dari Allah, semuanya dari Allah. Lalu yang kafir apanya? Nah, ini perdebatan saya sesama Muslim, Bang Edis. Makanya saya Ada sangat Oke, ada satu pemahaman yang mendalam nih saya lihat nih dari Bang Suherman, di mana Bang Suherman mengatakan kafir itu adalah ketika Anda memiliki sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan atau satu perbuatan yang melanggar hukum. Misalnya, ketika seseorang mencuri. Nah, ketika seseorang itu mencuri, maka dia itu telah mengikuti iblis, telah membuat dirinya menjadi orang yang menghambakan dirinya kepada iblis. Maka disitulah sesungguhnya dia telah kafir, begitu. Dan yang sifat-sifat yang demikian, maksudnya perbuatan yang demikian itulah yang harus dibinasakan. Jadi perbuatan ingin mencuri, itu harus dibinasakan perbuatan itu. Nah, tetapi ini yang jadi masalah, Bang. Ini yang jadi masalah. Muhammad mengatakan, "Man qala la ilaha illallah", siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Lalu ada sahabat bertanya, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Nah, Muhammad berkata, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya, maka dia masuk surga. Nah, ini membuat pertanyaan besar bagi saya. Apakah Muhammad mengerti pengertian daripada tidak ada Tuhan selain Allah? Justru ketika seseorang itu mencuri, dia itu sudah melakukan kemauan iblis. Iblis sudah menjadi ilah bagi dia. Begitu. Nah, makanya saya pada waktu itu membawa isu tersebut dengan kata-kata, mohon maaf nih, bagaimana mungkin Muhammad bisa dikatakan dia mengerti secara mendalam pengertian tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah itu. Makanya isu ini pernah saya angkat bersama Yusuf PI. Tidak masalah berzina, tidak masalah mencuri, yang penting tidak nyembah anak orang, gitu. Selama dia nyembah Allah, tidak nyembah manusia, ya kan? Maka mau dia berzina, mau dia mencuri, masuk surga, begitu. Silakan tanggapannya, Bang Suherman. Siap, terima kasih Abangku. Jadi gini Bang Edis, dengan adanya kita bersilaturahmi ya, bertatap muka nih, sekalipun di medsos, saya ngucapin banyak terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama Bang. Makanya saya bilang di banyak tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan apa yang menjadikan ibarat dalam tafsir tadi lah, seperti tadi itu saya tidak setuju Bang Edis dengan ayat-ayat tadi. Bukan ayatnya yang salah, tapi menafsirkannya. Bukan ayat yang salah ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Bahwa di situ dalam arti pengertian pemahaman kita tentang la ilaha illallah itu bukan urusan ke masuk surga.
Jadi masuk surga dan neraka itu dalam keyakinan saya, di dalam pemikiran saya. Surga itu tergantung amal perbuatan kita, tanaman kita waktu di dunia. Ketika kita nanam cabai, buahnya cabai. Ketika ibaratnya kita menanam sebuah kebaikan kayak Bang Edis dengan niat baik, dengan ibaratnya menyampaikan kebaikan, itu akan hasil kebaikan yang balik kepada diri kita. Tapi kalau kita menanam sebuah kejelekan, maaf, maling ataupun apa, iblis itu yang menyatakan akan masuk surga itu. Jadi dalam hal la ilaha illallah itu sebetulnya Bang Edis, la ilaha illallah itu sebetulnya di dalam keyakinan umat muslim jangan membeda-bedakan. Tiada Tuhan selain Allah. Allah itu satu. Kulhu Allahu ahad. Allah itu satu. Tapi dia menyatu dengan saya, dengan Bang Edis, dengan tanaman, dengan batu, dengan bumi. Jadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma itu artinya dalam versi kitanya nih, 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya, itu semua adalah tuh dirinya menyatu tuh dat Allahnya. Allah itu kan hanya sebuah nama, asma. Iya, tapi Jadi, masalahnya begini Bang. Kalau di dalam kami gini Bang, ketika roh Tuhan, kalau dalam kami itu roh Tuhan ya Bang ya, roh Tuhan, spirit ya, yang daripada Tuhan itu menyatu dengan seseorang, maka benar seseorang itu akan mengikuti Tuhan tersebut karena roh Tuhan itu mengendalikan dia, menguasai diri dia. Maka dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, yang menjadi keheranan saya di dalam konsepnya Muhammad nih ya, berbeda dengan konsepnya Abang. Di dalam konsepnya Muhammad, kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, yang menjadi Tuhan tuannya itu hanyalah Allah, bagaimana mungkin di detik yang sama dia mencuri? Jadi di dalam agama Kristen gini Bang, tidak mungkin seseorang itu dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi di detik yang sama dia melawan daripada Bapa di sorga. Contoh, saya kasih contoh. Orang dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi di detik yang sama dia nyolong punya orang. Orang dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi di detik yang sama dia mencuri, korupsi. Maka mustahil itu terjadi. Nah, dalam agama Islam, selama yang penting selama yang penting nyembah Allah, mau dia berzina, mau dia mencuri, masuk surga kata Muhammad. Lalu apa pengertian menyembah Allah itu? Apa pengertian menuhankan Allah itu? Seperti itu, Bang. Jadi mohon izin abangku ya. Mohon izin abangku ya. Silakan. Jadi di dalam kita berbicara di dalam ajaran kita yang saya yakini ya. Saya sering berdebat dengan sesama muslim, sering. Karena kajian di dalam Islam itu Bang ada tahapan ya. Pertama syariat ya. Yang kedua tarekat, ketiga hakikat, keempat makrifat Bang. Jadi kalau orang-orang yang berbicara seperti tadi itu hanya tingkatan syariat Bang, tingkatan orang-orang awam, tingkatan hanya departemen katanya. Wallahu a'lam bishawab muradi. Nyalahin aja nih ke Buddha, ke Hindu, ke Kristen, nyalahin aja kerjaannya. Tapi dia sendiri nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab muradi. Maaf. Jadi itu tingkatan syariat. Hampura abangku ya, hampura ya. Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi tapi intinya Anda memiliki satu pemahaman yang berbeda begini. Yang perlu saya kasih tahu begini, Bang. Sebenarnya saya tidak urusan dengan Islam tuh mau ngimanin apa, mau ngimanin bahwa dunia ini diciptakan oleh pohon pisang kamu apa, itu terserah. Gini, alasan saya berapologet seperti ini adalah ketika orang Islam itu sudah mulai mengkait-kaitkan agamanya, bahkan mencari pembenaran tentang Islam itu dari Injil dan Taurat.
begitu. Jadi ketika misalnya Abdul Somad nih, Abdul Somad di dalam sebuah ceramahnya, di dalam sebuah masjid, dia mengutip kitab Taurat di dalam Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah mereka dari antara saudara-saudara mereka, kata Abdul Somad. Lalu kata Abdul Somad, itu tiada lain tiada bukan adalah Muhammad. Nah, ketika umat muslim bilang seperti itu, barulah saya mulai menjawab, meluruskan itu, dan kemudian menanyakan balik kepada orang Islam. Karena di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu berbicara mengenai tanda kenabian. Karena di situ dijelaskan, bagaimanakah kalian mengetahui apakah seseorang itu diutus atau berbicara demi nama Tuhan? Nah, firman Tuhan berkata, ciri-cirinya adalah bahwa jika dia berkata tentang sesuatu yang akan terjadi, sesuatu itu pasti terjadi. Contoh misalnya, seorang yang berbicara disuruh oleh Tuhan, misalnya, besok akan terjadi gempa. Kemudian begini dan begitu. Kemudian terjadi. Ketika itu terjadi, maka itulah tandanya bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Sementara kalau tidak terjadi, maka seseorang itu telah berdusta, telah berani berkata-kata demi nama Tuhan, padahal Tuhan tidak mengatakannya. Nah, sementara Bang, di dalam agama Islam, tanda kenabian bukan seperti itu. Menurut Muhammad, tanda kenabian bukanlah hal yang saya utarakan tadi. Menurut agama Islam, tanda kenabian itu berupa di punggung sebelah belakang sebegini, ada daging yang bertumbuh kehitam kemerah-merahan dan berbulu. Atau bahasa kita itu adalah tompel. Nah, ini yang saya luruskan, begitu loh. Ketika Anda mengatakan, nah, ini yang saya luruskan. Nah, inilah yang disinilah kita berdebat begitu. Nah, di dalam perdebatan ini sering sekali umat Islam, saya tidak katakan semua ya, tapi kebanyakan mereka itu marah begitu loh. Mendebat jago, didebat marah. Nah, ketika marah mereka mempersekusi. Lucu, ya? Iya, seperti itu Bang. Ini yang saya bilang, Muslim kalau kalian bahas agama orang, kalian juga harus siap agama kalian saya bahas, begitu. Dan kalau dibahas jangan marah, cukup bantah aja. Betul. Gitu, bantah saja kalau salah, bantah, begitu. Kenapa harus persekusi, ngancam, ya kan, buka kacamatamu? Untuk apa gitu loh? Kita ini kan hanya berdebat saja. Gitu. Jadi ya gini, begitulah ya Bang ya. Jadi gini Abangku. Ya silakan. Jadi mohon izin Abangku ya. Jadi sebetulnya di dalam kemusliman itu ya, ketika berbicara tentang agama nih ya, agama itu ada 4 tahapan Bang Edis. Tahapan syariat itu dasar ya, yang dikatakan orang-orang awam atau yang dibilang anggaplah itu kalau bicara usia anak kecil. Nah, yang kedua itu tarekat, yang keempat hakikat, yang keempat makrifat. Jadi kalau orang sudah makrifat Bang, maaf, jangankan dia menjolimi, menyalahkan pun tidak, mau terhadap siapapun. Man aropa nafsahu faqad aropa robahu, itu patokannya. Ketika dia mengenal kepada dirinya, maka akan kenal kepada Tuhannya. Nah, yang sekarang ini boro-boro kepada Tuhannya Bang Edis, maaf ya. Kepada dirinya yang nggak kenal. Nah, untuk mendapatkan ayat yang dikatakan ma'rifat tadi dari syariat tarekat hakikat ma'rifat, itu bukan hanya dengan suatu bacaan, bukan hanya suatu keterangan untuk mencapai marifat itu. Jadi ada jalannya. Apa jalannya? Antal maut qoblal maut Bang Edis. Kalau orang itu sudah mencapai kepada antal maut qoblal maut, berarti nyampe kepada titik marifat.
syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ya Bang Edis ya. Nah, kalau sudah ketemu jalan yang dikatakan antal maut qablal maut, berarti dia nyampe kepada ma'rifat. Ketika dia sudah nyampe kepada ma'rifat, dia tidak akan menyakiti. Bahkan suujon aja, suujon punya pikiran tidak baik sama orang nggak boleh. Bang Edis. Oke, itu dalam ajaran Islam. Ya, baiklah, oke. Kalau masalah itu nanti kita berdebat lagi soal itu. Tapi yang saya maksudkan begini. Intinya Bang Suherman menyetujui apa yang saya katakan ketika kalau Muslim mau bahas agama orang lain, maka Muslim pun harus siap agamanya dibahas oleh orang lain. Nah, ketika Muslim agamanya dibahas oleh orang lain, seandainya mereka berpendapat, Muslim berpendapat bahwa bahasannya itu fitnah, bahasannya itu adalah ya hujat, dipatahkan saja gitu loh. Kan fitnah itu kan tinggal dipatahkan, hujat itu kan tinggal dipatahkan. Tidak benar. Betul, yang benar begini. Betul. Kenapa harus teriak Allahu Akbar, darahmu halal gitu. Ini yang saya tidak suka begitu loh. Tabiat-tabiat seperti ini yang saya tidak suka begitu. Setuju, tapi ya itulah. Bang Edis. Setuju Bang Edis. Jadi karena gini Bang Edis ya. Bang Edis sendiri mungkin kaget nih ketika saya mempunyai pemahaman sebagai orang Muslim nih ya. Kaget mungkin. Syukur-syukur sih ya Bang Edis mengerti gitu kan atau bisa menerima. Kalau itu tentu kalau itu kita tentu ada perbedaan pendapat di situ Bang, masalah makrifat, tarekat dan lain sebagainya. Tapi intinya jadi saya senangnya gini Bang Edis, ketika ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat nih, jadikanlah rahmatan lil alamin, jadikan rahmatan lil alamin. Jangan dijadikan laknatullah. Apa contohnya dari perbedaan pendapat itu yang menjadikan laknatullah? Contoh, jadi dalam perbedaan pendapat yang menjadikan laknatullah itu apa? Salah kamu, yang lain nyalahin ke kita, kamu yang salah. Nah itulah ujung-ujungnya akan terjadi apa? Tadi saling menyakiti. Nah itulah yang disebut laknat. Jadi yang kalau dalam sudut pandang saya begini, kalau dalam sudut pandang saya begini, Bang Herman, kebenaran itu tidak mungkin ada dua. Kalau di dalam sudut pandang saya, kebenaran itu tidak mungkin ada dua. Jadi kalau ada yang berbeda, salah satu diantaranya itu pasti salah. Cuman yang saya ingin sampaikan begini, jangan perdebatan itu berubah menjadi sebuah keinginan untuk membunuh, menyakiti. Itu yang saya inikan, gitu loh. Betul. Bahkan saya bilang jangan karena hak itu hanya pada Tuhan saja, seperti itu. Betul. Punya pikiran tidak baik aja sebetulnya di dalam ajaran Muslim itu nggak boleh sebetulnya. Kalau ada orang yang mau menyatakan maaf, yang mau menyatakan menyakiti apalagi sampai membunuh, saya nyatakan itu iblis sekalipun dia bicara Allahu Akbar. Kenapa? Ya tapi kebanyakan Bang tapi jangan salah Bang, kebanyakan begini. Ini fakta Bang. Ketika umat Muslim teriak Allahu Akbar, takbir, biasanya ada spirit, ada sebuah keadaan kejiwaan di mana seseorang tuh ingin melakukan kekerasan, betul nggak? Betul, karena itu Bang yang saya karena itu Bang saya nyatakan Bang ya, kita jangan tertipu oleh suatu bahasa. Iblis itu Bang lebih pintar, lebih fasih di dalam membaca Quran. Makanya ketika ada orang menyatakan Allahu Akbar tapi membunuh, iblis itu Bang. Kalau mau berbicara Allahu Akbar itu Bang ya, sesuai tuntunan Muslim nih, ada orang yang tidak makan, kasih makan. Itu Allahu Akbar, kebesaran Allah. Ada orang yang lagi tapi kenyataan di lapangan ini saya kasih contoh Bang ya. Saya kasih contoh. Ini seorang Muslim dan ini adalah Ade Armando. Ya. Ini Ade Armando, di mana Ade Armando itu digebukin oleh orang-orang Islam. Nah, ketika Ade Armando digebukin oleh orang-orang Islam sampai ditelanjangi begini, itu yang gebukin itu sambil teriak Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Nah, yang saya herankan tuh begini, kenapa ketika orang teriak Allahu Akbar,
dia itu seperti ingin melakukan sebuah, yaitu penganiayaan lah, mukulin orang lah. Itu kenapa begitu gitu loh? Bang Edis. Nih, makanya saya buka Bang Edis ya. Saya buka Bang, kita jangan tertipu oleh penampilan Bang. Sekali wujudnya manusia, mengucapkan Allahu Akbar ketika dia mau membunuh itu iblis Bang. Bukan nggak boleh mengucapkan Allahu Akbar. Bukan nggak boleh, boleh Allahu Akbar. Tapi ketika di dalam perilakunya membunuh iblis itu Bang, saya nyatakan iblis, mau siapapun, mau dari Buddha, tapi Hindu, saya terlalu sering melihat ceramah-ceramah. Kalau misalnya sudah dikatakan takbir, itu biasanya langsung kayak begitu gitu loh. Wah, biasanya begitu. Coba lihat ceramahnya Habib Rizik. Lihat ceramahnya siapa namanya? Siapa itu Habib lagi yang turunan Nabi, banyak turunan Nabi misalnya. Siapa yang ngikutin itu pakai lutut siapa? Siapa itu namanya? Bahar bin Smith. Iya, Bahar bin Smith kan juga begitu. Takbir. Nah, itu kan. Dan kalau sudah teriak takbir, biasanya orang itu langsung terbakar ingin melakukan satu tindakan-tindakan kekerasan gitu. Bang Edis, tahu nggak itu kenapa? Ya, kalau menurut saya karena tidak mengikuti Tuhan Yesus lah, Bang. Nah, jadi saya buka nih Bang ya. Ini terhadap keyakinan Muslim Bang ya. Ketika dia mengucapkan takbir kemudian ingin membunuh Bang, dia tidak mengenal, saya bilang tadi, kepada dirinya bahwa dirinya itu yang mengucapkan itu iblis. Makanya ada ayat yang menyatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kenalilah dirimu. Ini diri kita nih iblis, manusia, pemalaikat sebagai ciptaan ya. Jadi ketika kita menyatakan sebagai iblis, bisa ngomong, sebagai malaikat bisa, sebagai manusia bisa, tapi lihat kelakuannya Bang. Kalau kelakuannya membunuh itu mutlak iblis. Karena yang membedakan antara manusia, ini bicara manusia ya, bukan bicara agama. Yang membedakan manusia dan iblis itu adanya di perilaku Bang. Bukan di ucapan. Kalau ucapan mau pinter, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kayak yang iya tuh ya, bukan nggak boleh tuh. Tetapi yang mengucapkannya itu siapa? Yang mengucapkannya ketika bicara setan lebih pintar Bang, iblis lebih pintar itu kalau ngomong. Tapi perilakunya nggak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika dia berbuat jolim, berbuat kebencian, berbuat ibaratnya membunuh, jelas itu bertentangan dengan apa yang dia baca. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, kita harus mengasihi, harus menyayangi Bang. Itu yang sesuai dengan keterangan, dengan petunjuk. Ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi kelakuannya membunuh, kelakuannya ibaratnya maaf, korupsi, segala iblis itu Bang. Saya nyatakan iblis. Tapi saya bukan menyalahkan ya kepada iblis. Kenapa? Karena iblis itu kerjaannya. Setan itu kerjaannya. Kita nggak boleh nyalahin iblis, nggak boleh nyalahin setan, tetapi kita nggak boleh ngikutin dia kalau kita mengaku sebagai manusia. Ya, kalau misalkan posisinya kita menyalahkan iblis Bang, menyalahkan setan sama iblis nih ketawa. Kenapa? Lu menyalahin gua, tapi kerjaan gua lu kerjain, kata iblis kan gitu. Makanya di dalam tahapan Islam itu, maaf, izin ke abangku nih ya. Jadi tahapan Islam itu tadi Muslim itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Kalau orang-orang yang berbicara tentang Allahu Akbar membunuh itu tahapan anak kecil Bang. Tahapan syariat, tahapan dasar, tahapan orang-orang awam. Ketika dia berbicara hadis dalil juga Bang, itu masih wallahu alam bisawab, wallahu alam bimuhrodi. Baru departemen katanya, dirinya mah nggak tahu. Baru kira-kira, Bang Edi saya yakin lebih ngerti lah apa yang saya sampaikan ini. Saya yakin, makanya pemahaman-pemahaman dalam Muslim ketika ada yang emosi karena ini, kita jangan menyalahkan karena mereka belum tahu. Baiklah, oke lah. Jadi intinya Bang, Anda mengatakan kepada saya bahwa
apa yang saya lakukan itu ada nilai-nilai positifnya. Mengenai Anda mengatakan anti marifat dan lain sebagainya, itu tentu kita juga berbeda seperti itu. Tapi intinya pesannya sudah saya tangkap. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Betul. Jadi satu Bang ya, sebelum kita mengucapkan undur diri ya. Ya. Saran aja buat saudara-saudara saya dimanapun berada ya. Dimanapun berada ini mana. Ketika kita pengen adanya persatuan, kesatuan, kerukunan, kedamaian, satu aja saya. Jangan merasa diri kita ini benar. Kalau udah ngerasa diri kita benar Bang Edis, akan nyalain ke orang. Ketika orang lain nyatakan benar, nyalain ke kita, pengen rukun, pengen bersatu, pengen damai, nggak mungkin. Pasti akan terjadi peperangan, akan terjadi yang namanya keributan. Baik. Nah makanya ketika kita ingin mendapatkan kedamaian kepada seluruh saudara-saudaraku Tapi dimanapun oke berada, Bang, baik, kita sudah tangkap pesannya. Tapi yang ingin saya sampaikan begini Bang, apa yang Anda katakan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Karena Muhammad berkata, jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tapi itu nanti kita berdebat lah. Oke, tapi intinya pesannya sudah sampai Bang. Intinya yang Anda katakan kepada saya, ada nilai-nilai positifnya. Dan Anda menyampaikan kepada orang-orang muslim untuk jangan merasa diri Anda benar sendiri. Gitu ya. ya Pak Banggo, terima Baik, kasih banyak. terima kasih. Terima kasih Bang Suherman. Lain kali Terima kasih. jangan berkeberatan kita bertemu kembali. Iya Bang, terima kasih. Saya turunkan ya Bang Herman ya. Selamat malam. Sama-sama Bang Edis. Selamat malam. Ya. Nah itulah ya teman-teman ya. Artinya memang banyak orang-orang Islam yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Tetapi pandangan yang berbeda itu bukanlah agama Islam. Gitu loh. Seperti yang dia bilang tadi, ya kan, Islam begini dan begitu. Itu pandangan dia. Pandangan Islam tidak seperti itu. Ya, ke dalam hal itu nanti mungkin saya bisa berdebat dengan dia, tapi intinya yang saya sampaikan seperti itu. Oke, kita sampaikan yang berikutnya. Ada sebentar ya. Pak Faris Abdullah. Oke, Faris Abdullah. Ya, selamat malam Faris. Silakan nyalakan kamera Anda. Faris. Ya, Bang Faris Muslim ya, Bang? Iya, Muslim. Oke, nampaknya tadi saya lihat, kalau tidak salah, saya konfirmasi dulu. Benar nggak tadi Abang di kolom komentar bilang naikkan saya, betul nggak? Betul. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, menjawab fitnah kau aja tadi, Des. Kau katakan tadi bahwasanya orang Islam itu memerangi orang kafir. Bahwasanya orang Islam itu memerangi orang kafir. Diperintahkan, Bang. Diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang kafir. Saya tunjukkan ayatnya ya. Sebentar. Di dalam surat At-Taubah ayat 29, saya bacakan ayatnya. Perlu saya bacakan atau perlu saya tunjukkan di layar? Bacakan aja, Des. Itu kan asbabul wurudnya, tahu, Des? Itu dalam konteks apa? Bang, ini di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan perangilah orang-orang yang orang kafir di dalam peperangan, nggak ada. Saya balikan aja kamera saya ya. Oke. Nih, saya balikan. Itu ayat berapa, Des? At-Taubah ayat 29. Kelihatan? Oke. Kelihatan nggak? Oke. Di sini Ya, dikatakan, kelihatan. perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang harus diperangi? Oke. Des, ini aku buka, aku kembalikan kamera ya. Oke, Tunggu ya. silakan. Jadi mereka ingin membuat ayat ini tidak berlaku, Des, teman-teman. Baik. At-Taubah itu kan
Oke, Edis. At-Taubah itu konteksnya kan dalam peperangan nih, Edis. Nih, baca ayat pertamanya. Silakan. Nih. Tuh. Nih, Edis ya. Nih, inilah nih surat At-Taubah ya. Nah, awal At-Taubah nih, Edis. Ini tentang peperangan, Edis. Nih, inilah. Aduh. Coba Inilah diperbaiki pernyataan. dulu bang, ininya bang, biar nggak aduh, biar nggak begitu. Coba yang jelas dulu coba. Oke. Ini Des ya. Oke, tunggu Des. Cobalah bagusin dulu sinyal dari tadi tunggu terus nih, sakit kepala kita. Coba gini, teman-teman, ketika teman-teman masuk, biar kita tidak buang durasi, siapin yang bagus teman-teman. Jangan tunggu bentar, sebentar, lama orang nunggunya teman-teman ya. Ayo silakan. Dipersiapkan dulu dengan matang begitu. Kalau sudah dipersiapkan dengan matang, baru kita diskusi. Jangan begitu, bentar, balik lagi, Orang yang nonton pun jadi pening sendiri. Edis. Ya, silakan. Malah Bang Edi sendiri. Oh, Bang Edi. Ya. Silakan Bang Edi. Ini kan dari ada satu hal gitu kan yang pengen dari Bang Edi itu kan, kalau nggak salah dari Alkitab yang bilang ini Bang Edi sih nggak pernah ngangkat tema ini gitu. Apa itu? Bilang gini, bahwa nanti akan ada nabi palsu dengan ciri-ciri dia keluar dari goa, dia suka bermain perempuan gitu. Itu kan ada dalam Alkitab kalau nggak salah. Ini tema ini kok Bang Edi nggak pernah angkat gitu, karena kami monitor terus ini selama 1 tahun. Itu pernah saya angkat mengenai bagaimana ada pernyataan di dalam Bible bahwa Tuhan itu mencampakkan setan-setan, menyampaikan malaikat-malaikat penyesat ke gua-gua yang gelap. Ya, kira-kira gitu. Nah, di dalam kitab Yesaya dikatakan, jikalau kitab itu diberikan kepada seseorang, maka dia akan berkata, saya tidak bisa membaca. Karena apa? Karena memang mereka itu dikatakan ibadah mereka itu adalah yang perintah-perintah manusia. Mereka hanya yang dihafal-hafal. Saya bacakan saja ya. Ini pernah saya angkat, cuman jarang begitu ya. Nih, saya akan bacakan ayatnya. Sabar. Mungkin dengan Abang Edi buka tema itu, mungkin mereka menjadi sadar bahwa mereka itu sudah sebelumnya sudah dibilang sama Alkitab gitu. Ya, apabila kitab itu diberikan kepada seseorang, maka dia akan berkata, aku tidak bisa membaca begitu, karena perintah-perintah yang mereka, kita harus mengumpulkan beberapa ayat. Dan itu harus kita jadikan satu. Sebentar teman-teman, ini apa ayatnya ada di dalam, sebentar saya bukakan dulu ya. Ini ada yang tapping ini, Wahyu 13 ayat 18. Bukan itu. Ini teman-teman ada, kadang-kadang ini saya buka itu nggak kebuka itu loh, heran saya. Nih, saya balikin ya kamera saya ya. Jadi dia itu tiba-tiba dia, nah tuh lihat tuh, kelihatan kan, time out. Nih, kadang-kadang dia nggak bisa kebuka tuh, nih ya, ya kan? Padahal kalau kita buka yang lain, misalnya ini. Itu kenapa sistem Abang? Iya, makanya nggak tahu. Kalau kadang-kadang dia bisa tuh, kan? Kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang bisa. Nggak tahu kenapa. Nah, jadi intinya
saya sampaikan saja ya, saya bikin jadi sesuatu yang saya gabungkan. Jadi apabila kitab itu diberikan, maka orang itu akan berkata, aku tidak bisa membaca. Karena perintah yang diajarkan kepada dia itu hanyalah perintah yang dihafalkan, begitu. Nah, itu sangat identik dengan orang-orang Islam. Karena memang banyak orang-orang Islam, perintah-perintahnya itu memang perintah-perintah hafalan-hafalan saja. Hanya ada di mulut saja. Nah, dan banyak umat Islam itu memenuhi nubuatan-nubuatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Pada akhir-akhir nanti akan ada orang-orang yang mereka berusaha ingin membunuh kamu, dan mereka akan mengira bahwa mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Nah, banyak umat muslim, saya nggak katakan semua ya, ketika mereka ingin membunuh seseorang, mereka meledakkan gereja dan lain sebagainya, mereka mengira bahwa itu adalah jalan bakti mereka. Seperti itu. Ini ada yang juga ya, tapi Yesaya 29 katanya. Iya, tapi nggak bisa saya buka di sini karena loading. Jadi kira-kira gini Bang Edi, pasti Bang Edi sudah pernah baca gitu kan? Iya. Intinya dia kan di situ bilang ciri-ciri nabi palsu gitu. Iya. Nah, ciri-cirinya itu kan diceritakan tuh waktu itu. Iya. Seperti apa itu ceritanya? Seperti tadi, bahwa ajaran-ajarannya itu adalah perintah-perintah manusia. Bahwa apa yang dikatakan dia itu hanyalah perintah-perintah yang dihafal-hafalkan. Bahkan orang-orang yang berusaha ingin membunuh, mencelakai orang lain, mereka itu akan mengira, orang-orang tersebut akan mengira dia sedang berbuat bakti kepada Allah, seperti itu. Dan itu ya kalian bisa pakai logika atau nalar kalian sendiri. Siapa yang ibadahnya itu adalah perintah-perintah yang dihafal? Siapa yang ketika mereka membunuh lalu mereka teriak-teriak sedang berbakti kepada Allah? Ya tiada lain tiada bukan ya itu yang ngeledak-ngeledakinan itu kan begitu. Seperti itu Bang Edi. Tapi kemarin gini Bang Edi, ada itu video kami lihat gitu kan. Dia itu menjelaskan bahwasanya nanti akan ada nabi palsu, ciri-cirinya seperti ini. Dia keluar mendapatkan apa itu? Wahyu dari dalam gua. Sementara gua itu adalah identik dengan tempat setan gitu kan, tempat jin gitu kan. Setelah itu dia senang bermain perempuan. Ada lagi pokoknya kejelekan-kejelekan itu diceritakan gitu. Ya itu itu dikumpulkan dari berbagai macam literasi begitu. Jadi tidak hanya dalam satu ayat saja, tetapi ada di banyak ayat. Ini saya bukakan ya, ini udah kebuka. Kadang-kadang bisa kebuka, kadang-kadang enggak. Yesaya 29 ayat yang ke-12. Saya balikin dulu kamera saya ya. Nih, kita mulai dari ayat yang sebelum ke-12. Kita mulai dulu dari ayat yang sebelumnya ya. Ya, teman-teman sabar sebentar ya. Nih agak lemot kan. Nah ini. Kita mulai dari ayat nih ya. Sebelum ke-12 kita nih bangsa yang buta nih. Nih ya, kita mulai dari 11 nih. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan berkata, akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca,
dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kan banyak muslim mengutip ayat ini nih kan. Ini nubuatan tentang Muhammad katanya kan. Padahal tidak begitu. Itu berbicara mengenai keadaan orang Israel begitu. Mereka itu memang hidup dalam keadaan yang demikian. Mereka itu hidup dalam keadaan orang-orang yang menghafal-hafal begitu. Nah itu memang sekarang ya memang ya muslim. Mau gimana? Mau diakui mau enggak, siapa umat yang suka hafal-hafalan? Kalau bukan muslim. Siapa umat yang kalau mereka setelah meledakkan bom terus mereka berpikir bahwa itu adalah perbuatan memuliakan Tuhan? Ya, masa kita mau bilang iki semua orang udah pada tahu lah gimana, itu sudah menjadi pengetahuan umum. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ini, Bang Edi, Anda meninggalkan agama Islam ya? Ya. Coba, saya pengen dengar nih, bacakan satu surat di dalam Al-Quran coba. Karena banyak orang meragukan ini settingan katanya. Coba, bacakan satu surat dalam Al-Quran. Atin aja ya, Atin agak langka kan gitu. Silakan, silakan. Watini wazaitun waturi sini. Lupa lagi. Yang ingat Coba, aja, yang ingat. Yang ingat aja ya. Tunggu ya. Waduhawan. Ya. Surat apa kira-kira? Surat ayat kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitu ma bi syai'in min. Sah ini udah muslim, udah pasti muslim. Iya, dan Bang Edi meninggalkan agama Islam ya? Ya, sudah. Sudah meninggalkan agama Islam. Oke lah, mungkin ini dalam sebuah perjalanan, ya perjalanan masih panjang, kita tidak bisa mengambil kesimpulan, tapi teman-teman kalian sudah melihat sendiri, memang gelombang murtad, gelombang meninggalkan agama Islam itu sudah banyak begitu. Oke, begitu aja Bang Edi S. Oh iya ya, Edi Sentil. Terima kasih Bang Edi. Iya. Mau bahas yang mana dulu? Oke, Anda nonton Edi TV sudah lama? Tanyaan dari ya, kurang Sudah lebih lama nonton? seminggu. Kurang lebih, baru seminggu. Belum. Makanya selalu banyak orang baru teman-teman. Ya, Selalu banyak orang baru. Oke. Anda baru nonton seminggu. Selama seminggu ini apa yang Anda tonton di channel saya, Bang? perdebatan-perdebatan yang apa ya, yang istilahnya Anda ini nyarinya orang Islam yang menengah ke bawah sih Bang. Dari pola pikirnya ya, Abang nggak merasa pintar karena Abang milihnya yang orang yang nggak paham agama sebenarnya. Islam KTP. Oke. Baik, saya tanya dulu, Anda paham agama? Iya, sedikit-sedikit lah. Oke. Maksudnya saya Anda... bukan apa ya, tapi ada kefahaman sedikit lah. Karena dari beberapa orang yang Abang undang ini, orang yang memang nggak punya ilmu ataupun ilmu ya. Oke, Bang, jangan diulang lagi, Bang. Saya udah paham gitu itu. Saya sudah paham, jangan diulang lagi. Oke, artinya saya ingin tanya dulu, apakah Anda tidak seperti orang-orang yang lain yang kemarin dan Anda lebih mengerti agama? Insya Allah ya. Oke, baik. Menurut topik-topik sebelumnya ya. Oke, baik. Topik sebelumnya apa yang ingin Anda luruskan?
Yang kemarin atau lusa itu, aduh lupa lagi saya. Lupa saya bang. Isinya apa? Soalnya di yang live yang sama orang malam-malam di jalan itu lupa saya topiknya. Allah. Abang aja yang nentuin topik dah. Anda mengingat Abang aja sesuatu nentuin saja topik. sudah tidak bisa. Enggak, aku mau lanjutin yang tadi. Apa mau lanjutin yang tadi? Bang, Anda mengingat Yang sesuatu namanya- saja tidak bisa. Lalu Anda mengatakan, mengkritik Karena yang kemarin-kemarin saya- itu orang awam. Ini bagaimana Bang. kayak begini kita mau diskusi? Apa sih ingat hal sepele yang sekedar live itu bang? Gimana? Apa mau lanjut yang topik tadi yang tentang Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ya. Kata Oke. Tuhan yang ada di dalam terjemahan Al-Quran itu diambil dari kata berbahasa Arab apa? Rob. Rob. Oke. Robbi. Oke. Ya. Oke, Robbi. Kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Nggak bisa jelas. Ini kamu kayak begini mau bilang yang kemarin-kemarin orang Islam awam. Itu kan Tuhan jelas nggak bisa disandingkan dengan manusia. Oke. Karena memang bukan kastanya. Baik. Yusuf. Oke. Bahkan manusia disandingkan dengan malaikat saja masih belum pantas bang. Oke, baik. Pertanyaan saya, oke, sedikit itu statementmu. Manusia disandingkan dengan malaikat belum pantas. Menurut Al-Quran, lebih tinggi malaikat atau manusia? Malaikat. Kenapa malaikat Secara disuruh? iman. Kenapa malaikat Secara disuruh iman. sujud kepada manusia? Karena malaikat tidak boleh sombong pada zaman itu. Malaikat merasa paling benar. Karena saat itu kan Nabi Adam itu diciptakan dengan tanah, sedangkan malaikat diciptakan dengan apa? Cahaya. Kenapa malaikat disuruh sujud kepada manusia? Itu bentuk hormatnya kepada Allah bang, bukan kepada Adam sebenarnya, hormatnya kepada Allah. Oke lah, baiklah. Nanti debat kusir di situ. Gini, kembali ke tema Ya. awal tadi. Ya. Oke, Yusuf di dalam Al-Quran itu seorang nabi nggak? Ya. Oke, dia menyebut kata Robbi nggak kepada manusia? Enggak. Oke, ada Al-Quran nggak di situ? Di rumah ada. Oke, di dalam kamu tahu nggak bunyi isi Quran surat Yusuf ayat 23? Apa mau ambil Quran? Oh, silakan. Sebentar. Hmm. Gak apa, kita ajarin dia, kita ajarin. Tenang, tenang. Jadi memang teman-teman ya, kita selalu melihat sesama muslim baku hantam mereka ketika membahas Al-Quran. Kadang yang satu menyombongkan diri, yang satu sudah menjelaskan dengan baik. Ya namanya mereka satu sama lain berbeda ya, bagaimana? Oke. Oke, silakan Bang, surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat yang ke-23. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Halo? Tiba-tiba langsung, Bang, jangan dibisukan, Bang. Sudah. Coba ayo, silakan. Coba dibaca surat Yusuf ayat 23. Dibaca terjemahnya dulu. Terjemahnya dulu, Bang, terjemahnya. Oh, pakai Quran terjemah. Belum saya terjemah soalnya yang ini. Yang bawahnya udah. Ini manual terjemahnya. Oh, terjemahnya manual. Coba Mau baca pakai terjemahnya. Belum diisi, Bang. Mau pakai yang terjemah yang biasa. Sebentar. Ya, silakan. Soalnya kalau yang ini belum saya isi. Iya, pantesan Anda masih Islam. Kan
Kan saya sudah sering bilang, Bang, alasan seseorang masih Islam karena mereka baca Quran tidak ada terjemahannya. Kalau ada terjemahannya, mereka murtad dari Islam. Makanya terjemahannya dibuang. Gimana? Ya kan? Kita sabar teman-teman ya, menanti-nanti mengajari orang-orang Islam. Oke, silakan. Jangan dibisukan, Bang ya. Itu Anda membisukan diri sendiri loh. Saya tidak pernah membisu-bisukan ya. Ini di sini bukan channelnya Juma. Kalau channelnya Juma sikit-sikit bisukan. Ya, silakan. Dan mengikuti aku, wattaba'u dan mengikuti aku, millata. Itu surat apa, Bang? Pada Yusuf. Ini Yusuf nih. Surat Yusuf ayat berapa? 12. 23, Bang. Kok 12 sih? Salah. Aduh, Siki tadi udah lupa, sekarang salah. Aduh, 23 belum keisi lagi, Bang. Nih. 23 belum keisi. Lihat ya. Iya, makanya saya bilang, Anda tidak mengerti isi Al-Qur'an. Enggak, Abang nanya kan tentang arti Rob. Rob itu ya Tuhan. Ini Quran. Enggak, begini. Manual, makna. Saya setuju dengan Anda. Tenang, Bang. Saya setuju dengan Anda bahwa Rob itu artinya Tuhan. Setuju saya. Yang saya tanyakan kepada Anda, coba bunyikan kepada saya surat Yusuf ayat 23 terjemahannya. Nah, kalau terjemahannya saya nggak hafal, Bang. Ya cari dulu terjemahannya, baru besok diskusi lagi sama saya. Gimana Anda mau diskusi sama saya terjemahan saja nggak punya? Saya itu bukan tanpa alasan teman-teman mengatakan demikian. Yang saya katakan itu adalah teman-teman, bahwa ketika mereka membaca terjemahannya, mustahil mereka akan datang ke sini untuk melawan, membantah saya. Nggak mungkin. Yang membuat mereka masih tetap kekeh, yakin kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, berisi kebenaran, ya kan? Kitab yang menyempurnakan agama sebelumnya. Ya karena mereka nggak baca terjemahannya. Gitu. Saling hujat seperti itu. Bukan seperti itu tujuannya. Tetapi tujuannya supaya kita mengerti satu sama lain. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi antara Islam dan Kristen. Supaya tidak ada lagi orang-orang Islam yang mengklaim bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dinubuatkan di dalam Injil. Supaya umat muslim tidak berhalu lagi mengatakan bahwa tanda-tanda kenabian itu tertulis dalam Injil dan Taurat berupa tompel. Supaya itu tidak terjadi, teman-teman. Itulah fungsinya atau gunanya kita berdiskusi satu sama lain, ya, begitu. Baiklah teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, silakan teman-teman tap-tap layar. Jangan lupa untuk meng-follow atau mengikuti akun yang asli ya teman-teman ya. Karena di luaran sana itu ada banyak akun-akun palsu. Seperti itu ya. Nah juga teman-teman pengumuman ya bahwa Facebook saya itu sudah 5.000 permintaannya yang sudah saya terima. Yang belum saya terima itu ada banyak sekali dan memang tidak bisa lagi saya terima karena mentok di 5.000 seperti itu ya. Baru berapa hari, 3 hari kalau tidak salah ya. Saya belum tahu, nanti belum ada satupun postingan video begitu, hanya postingan pengumuman saja. Ya tunggulah nanti ya teman-teman seperti itu. Nah rencananya juga nanti kita akan bikin halaman seperti itu. Tapi saya belum tahu teman-teman ya. Karena saya tidak aktif di Facebook ya. Untuk berikutnya nanti kita kita uraikan lah seperti itu ya. Oke, baik, kita akan mulai saja diskusi kita ya. Kita akan naikkan
siapa-siapa yang mau naik ingin berdiskusi dengan saya. Oke, saya kasih naik ada Amir. Beri tepuk tangan dulu kepada Amir. Oke. Iya, selamat malam saudara Amir. Malam. Ya, silakan Amir. Malam, Bang. Ya, silakan saudara Amir, nyalakan kamera. Anda ingin menyampaikan apa? Silakan. Apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Ya. Oh ya sudah. Oke. Mantap. Sinyal bagus, kamera bagus. Nah, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Oh, langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh, silakan. Kan di dalam Kristen itu diyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul sekali itu Bang. Terus? Terus saya pernah baca di sebuah artikel itu bahwa Yesus itu pernah berdoa di Taman Getsemani. Bukan cuma di terus Taman saya Getsemani. berpikir- Sedikit Bang. Bukan hanya di Taman Getsemani Yesus berdoa. Di banyak tempat Yesus berdoa. Nah, oke lah, di banyak tempat pun. Jadi artinya ketika orang-orang Kristen itu menuhankan Yesus, saya berpikir, lah Tuhan kok berdoa begitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Artinya kan ada tolak ukur yang dimana membuat banyak bimbang lah, terutama orang-orang Muslim lah ya. Kok Tuhan kok berdoa? Apakah betul Yesus itu Tuhan? Kan begitu. Itu. Baik. Ya, gini Bang. Kalau kita mau belajar dengan baik, sebenarnya ini pertanyaan sudah saya jawab lama dan sangat mudah dimengerti, begitu ya Bang ya. Jadi begini Bang, Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Halo ya. Iya, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga. Dan Yesus bukan hanya berdoa saja di Taman Getsemani saja. Dia banyak berdoa di tempat-tempat lain. Ketika di kuburnya Lazarus, Yesus berdoa juga. Ketika iya, di banyak tempat lah Yesus berdoa. Ketika Yesus naik ke sebuah gunung, Yesus juga berdoa. Di banyak tempat Yesus berdoa. Nah, Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa di surga. Seperti itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya adalah ini tentang konsep Tritunggal, katanya tiga Bukan, dalam sebentar satu, dulu, itu gitu. dulu. Tenang dulu, itu dulu. Sabar, tenang. Apakah Anda sudah mengerti itu atau belum? Makanya itu saya belum paham gitu loh. Soalnya ketika saya dengar konsep Tritunggal, ketika Bapa dan Yesus artinya satu kan begitu. Ketika satu, kenapa harus berdoa kepada Bapa gitu? Berarti ada di dalam pikiran Anda Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Iya. Oh ya, kalau seperti itu ya pantasan Anda punya pertanyaan semacam itu. Iya, makanya ketika Muslim bertanya, Yesus kok Tuhan kok berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi pertanyaan ini itu sudah salah, begitu. Sama seperti saya pernah ngobrol dengan orang Muslim, ya kan? Saya berdiskusi dengan dia, apakah Muhammad itu adalah Rob? Ya. Apakah Allah itu adalah Rob? Iya. Masa Rob mengutus dirinya sendiri? Saya bilang gitu.
Itu beda. Jadi kalau dicontohkan dengan Nabi Muhammad, Rob dalam artian itu pemimpin, Rob dalam keluarganya begitu. Penguasa rumahnya, penguasa lingkungannya. Jadi beda persepsi nantinya gitu. Jangan Ya. disamakan. Jadi Muhammad bukan robnya umat Islam. Bukan. Nah, ini kan kalian kan Umat belum. Islam keseluruhan dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diskusi soal itu jadi beda. Ya, ada Nah, beberapa ini. makna yang harus kita bisa gitu loh. Betul, karena memang umat Muslim itu belum sepakat Muhammad itu rob atau bukan. Karena yang lain Muhammad bilang Muhammad itu robnya umat Muslim. Yang satu bilang Muhammad bukan robnya umat Muslim. Begitu. Mungkin ini Bang Edis. Jadi umat Muslim Mungkin gini, Bang sendiri, Edis. umat Muslim sendiri tidak jelas Muhammad robnya on off begitu. Bukan tidak jelas. Karena ketika Bang Edis bertanya kepada kebanyakan orang Muslim, mereka kan cenderung awam gitu loh. Tapi Tidak lawan debat saya bukan orangnya. Lawan debat saya itu bukan orang-orang awam, bahkan mereka seorang pendebat seperti Yusuf Apologet. PI. Iya. Yusuf PI Ah. mengatakan Muhammad itu rob. Kemudian Rashid, kemudian siapa lagi? Rifa. Kemudian ketuanya APII. Kemudian Tasik Ngaji. Wah, dan banyak lagi, tidak terhitung. Saya kira kalau misalkan Uni Rifa, terus Yusuf PI, terus Bang Nandar itu misalnya, saya rasa mereka kualitasnya sudah beda. Dan mungkin jawaban mereka kata Nah, Rob ini namanya itu mengingkari disematkan kenyataan. Bukan, sebentar dulu. Saya rasa jawaban mereka tidak mungkin mengatakan Nabi Muhammad itu Rob terus disematkan kepada seluruh umat Muslim. Tidak mungkin karena Jadi- saya tahu kualitas ilmu mereka gitu loh. Oke, jadi Pemahaman memang mereka, gitu. artinya rob itu apa memang? Bisa Tuhan, Oh, jadi Bisa Muhammad bukan Tuhan. tuannya orang Muslim. bukan Tuhannya, tapi dia Tuhan adalah kok yang Tuhan ditanya. atau pemimpin dalam keluarganya. Jadi yang bukan membina jadi bukan lingkungan pemimpinnya rumahnya, umat Muslim. gitu. Hah? Jadi Muhammad bukan pemimpinnya umat Muslim. Bukan Tuhannya, bukan Robnya, bukan Tuhannya umat Muslim. Nah, ini ada Nah, kata saklarnya Rob memang bisa kan. disematkan. Jadi ada Bukan, saklarnya Bang teman-teman Edis. Muhammad ini teman-teman. Sebentar dia rob, sebentar bukan. Bukan Ya. begitu. Tapi itulah Makanya- intinya. Maksud saya begini, Bang. Jadi kita itu pertama harus mengerti maksudnya Yesus itu Tuhan itu apa begitu. Maksudnya Bapa di surga. Setuju nggak? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, kan nggak nyambung memang kita ngomong. Nah iya. Yang ada Iya, itu jadi kata gini Iran. Bang, sebenarnya kita ini nggak nyambung saja gitu. Kalau kita nyambung, ya diskusi kita sudah selesai. Tapi inilah tantangannya begitu. Jadi Coba lebih dijabarkan lebih rinci coba. gini Bang, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Ya. Ada nggak kata Tuhan di situ? Di dalam Al-Qur'an. Di dalam majalah Bobo. Iya, saya memastikan dulu begitu. Bang, Al-Quran itu kan tulisannya itu huruf hijaiyah, bukan tulisan Iya. Latin ABCD, betul? Iya, betul. Nah, ada nggak di situ huruf Tuhan itu?
Nggak ada. Nggak ada. Nah, di dalam Bible, Nggak ada. Bible itu juga hurufnya bukan ABCD. Hurufnya huruf Ibrani sama huruf Yunani. Di situ juga nggak pernah ada kata Tuhan. Tapi kalau di Bible kan banyak terjemahan sudah yang ditulis di Bible. Iya, makanya Bang, kalau kita baca terjemahan, di dalam Al-Quran juga terjemahan, kata Tuhan itu apa dulu? Kan ini udah sering saya bahas Bang, udah sampai bosen Bang orang bahas ini Bang, bosan. Belum pernah dengar, saya belum pernah dengar, belum. Jadi begini ya. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kita itu harus mengerti sebuah pengertian dulu. Begitu. Di dalam Al-Qur'an, makasih GT, makasih. Di dalam Al-Qur'an ya, Bang Amir. Itu berisik sekali, banyak anjing. Ini jangan banyak orang mengira Anda Kristen ini. Bukan, saya Islam. Coba kami pengen dengar dulu, coba Anda membacakan doa-doa sholat, coba. Nggak usah baca surat Ar-Rahman sekalian yang panjang. Silakan. Saya pun Bacakan hafal. surat Ar-Rahman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Stop. wan Stop. najmu wasyajaru Oke, udah pasti Muslim. yasjudan. Ya. Stop. Yang bagian terakhir tadi apa? Yang barusan Anda baca, barusan terakhir, bagian terakhir. Lupa. Ketika berurutan tadi terakhir lupa. Ketika di stop lupa. Artinya? Lupa. Artinya? Hah? Artinya? Artinya? Nggak tahu. Saya tidak menghafal artinya. Tidak menghafal artinya. Bukan tidak menghafal, artinya apa? Belum saya Tidak belajar. tahu. Tidak semuanya. Wal Qur'an wal insan wal bayan. Tapi minimal hafal dulu. Gitu. Yang artinya Kok malah ngolok? lu kan memang tidak tahu artinya kan? Betul. Tapi bukan cuma sekedar saya. Sekarang pun saya misalkan tanya ke Bang Edis. Misalkan saya tanya, apakah orang Kristen, katanya Bang Edis tahu bahwa Alkitab atau Bible itu bahasanya apa? Ibrani ya? Ada 3 bahasa di dalam Bible itu. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Yunani. Anggaplah ketiganya itu. Apakah orang kebanyakan Indonesia ini yang orang Kristen bisa membaca itu atau menghafal itu? Saya rasa berat kan? Memang berat. Mayoritas kita ini. tidak. Mayoritas tidak, saya rasa orang Kristen itu iya. Bang Amir, yang kita permasalahkan itu bukan kemampuan membaca huruf Arab dan huruf Ibrani. Nah, terus? Ya Tuhan. Terus artinya gitu. Yang kita bahas itu adalah Anda tadi kan mengucapkan bahasa Arab. Ya. Coba ulangi. Ar-Rahman insan. Ya. Nah, coba. Saya harus buka kitab dulu kalau baca artinya. Iya, tetapi Anda tidak mengerti artinya kan? Belum mengerti. Iya, artinya ketika umat muslim membaca Al-Quran, mereka tidak tahu apa yang dibacanya. Mereka hanya mengucapkan huruf-huruf Arab. Kemudian Anda berkata, emangnya orang Kristen bisa baca Ibrani? Loh, memangnya kita lagi challenge membaca huruf Ibrani atau huruf Arab? Bukan itu. Challenge-nya adalah apakah Anda mengerti apa yang Anda baca? Itu loh. Saya paham, itu intinya. Terusan kita diskusinya nggak pernah nyambung kalau begini caranya.
Halo. Bukan Oke, kembali ke tema begitu. awal tadi. Kembali ke tema awal tadi. Oke, gimana? Kan umat muslim itu kan sering bingung begini. Yesus kan Tuhan, ya. Bapa di sorga kan Tuhan, iya. Loh, kok Tuhan kok Iya. berdoa kepada Tuhan? Nah, kan lucu. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan gitu. Oh iya, utusan. Iya, makanya yang saya maksudkan begini. Diskusi itu menjadi buntu ketika seseorang itu sudah memiliki pemahaman yang salah dulu tentang apa itu Tuhan. Begitu. Emangnya kata Tuhan itu di dalam Al-Quran itu apa sih? Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu apa emangnya? Tidak ada kata Tuhan dalam Al-Quran. Iya, Di mana itu kan- ada kata Tuhan? Iya, maksudnya di dalam terjemahan Al-Quran kan ada kata Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, terjemahannya begitu. Berat ini, berat. berat. Gini loh, kalau misalnya Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Nah, ya, muncul nggak di situ kata Tuhan? ada. Nah, itu diterjemahkan dari kata apa? Bahasa Arab ke Indonesia. Iya, kata bahasa Arabnya itu apa yang diterjemahkan jadi Tuhan itu? Ilah. Oke, ilah. Terus satu lagi. Ya ilah. Oke, Mana lagi? Oke, misalnya ketika kamu mengucapkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Coba terjemahin bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kok bagi Allah sih gimana? Loh. Jadi, Oke, Bang Edi, jangan suka Hirobil alamin itu bahasa memframing Indonesianya gitu loh. apa? Hirobil alamin bahasa Indonesianya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Akap. Robbil alamin itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Rabbil alamin, Allah penguasa isi dunia ini. Rob itu kan Allah. Bukan. Maksud saya bahasa Indonesianya. Oke lah, mungkin saya ganti dulu ya. Soalnya nggak nyambung, Bang. Kita kalau ngobrol nggak nyambung tuh ya pusing, Bang. Gitu. Ya Ya. sudah, oke. Oke, baik. Selamat malam. Bang Edi kabur. Kok kabur? Masalahnya teman-teman, tema ini kan sudah basi. Tapi begitu saya bilang teman-teman, yang dipermasalahkan Islam itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya cuman itu saja. Cuman itu. Tuhan kok berdoa kepada Tuhan. Tuhan kok nyusu. Tuhan kok makan. Tuhan kok mati. Yang dibahas orang Islam cuman itu kok. Iya, cuman itu. Tidak ada yang lain daripada situ. Kalau ngomong sama orang Islam yang rumit-rumit, mereka tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Saya sudah pengalaman teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang yang berpikir sangat-sangat sederhana. Seperti itu. Bagaimana Tuhan kok makan? Tuhan kok manusia? Cuman itu aja. Seperti itu teman-teman. Ayo silakan. Kalau bahas yang kayak begitu mereka senang begitu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ansor. Oke, kita kasih naik ada Ansor F24. Iya, selamat malam Ansor.
Iya, selamat malam. Ya. Abang Ansor Muslim ya, Bang? Iya. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda, mari kita berdiskusi. Ansor, oke, baik. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Duduk dulu Bang, tenang, yang bagus, jangan jalan ke sana kian kemari gitu. Coba pindah dulu ke tempat Enggak, terang tapi kan Bang. Ende aja yang pilih. Begini Bang, Siap. biar kelihatan, coba Anda pindah ke tempat yang terang, begitu loh. Begitu loh. Kalau sinyal Anda macet-macet begini, Ini, sabar. nah, Kelihatan nggak? begitu. Nah, kelihatan ya. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Oke, kita kasih naik ada Army Selfie Lida. Army Selfie Lida. Apa kau ini, kau ajar lagi muslim sedangkan kau pun tidak tahu. Army, kenapa sih kamu datang-datang marah-marah? Kejang-kejang, suruh, kenapa sih? Coba kalau naik itu, kamu buka kamera dulu, senyum. Nggak mau, gitu kenapa? loh. Kau kasih bodoh-bodoh orang saja ini. Kok kasih? Ya sudah, makanya kamu jelaskan. Udahlah, tidak pandai baca Al-Quran baru dia bantah-bantah lagi orang muslim. Kalau misalnya saya kasih bodoh-bodoh orang, tugasmu adalah meluruskan. Hitam kau ini, kalau kau pergi di Indonesia memang potong kau punya leher itu. Tuh kan? Seperti ini teman-teman, kalau muslim yang sejati ya memang seperti ini. Datang-datang langsung potong-potong leher. Agama muslim itu sedangkan baca Al-Quran pun tidak tahu. Ya sudah, kamu tahu baca Al-Quran, betul? Alif Lam Ra apa artinya itu, setan? Ya sudah. Kalau Alif Lam kamu Ra apa misalnya artinya pandai baca Al-Quran, coba artikan dulu Yasin itu apa? Kau ini kasih bodoh-bodoh saya orang sedangkan kau pun tidak tahu. Bukan saya yang Orang tidak muslim tahu, tahu, Muhammad orang aja muslim nggak orang tahu itu. apa itu Yasin. Yang ditakluin saja itu. Orang muslim jangan naik. Ya, baiklah ya, saya turunkan ya. Muslim, kalian harus bersifat seperti ini. Kalau ditanya agamamu, kamu harus ngamuk. Iyalah, Kamu tanya-tanya ya. Awas, kamu mau tanya-tanya Al-Quran kamu. Awas. Hai. Nah, ini muslim yang sejati, teman-teman. Kalau ditanya Al-Quran harus ngamuk. Kamu jangan tanya-tanya keluar. Jangan. Imani saja, imani. Pokoknya imani saja, imani. Kau kasih bodoh-bodoh orang saja ini. Ini cara yang digunakan oleh Kalau di Indonesia ulama-ulama memang sudah dan gitu. ustadz-ustadz terdahulu ini. Kalau bertanya tentang Al-Quran, putus leher Anda. Nah ini. Apalah, bodoh-bodoh saya orang muslim. Ya, seperti itu ya. Memang itulah teman-teman. Bagaimana kalian mau melakukan yang namanya debat yang berhadap-hadapan muka? Bagaimana kalian mengundang saya untuk berdebat secara real di lapangan begitu? Satu meja. Ya mustahil, yang ada nanti keluar kata-kata itu tadi takbir. Gimana sih? Ayo silakan. Ini diskusi Islam Kristen. Kalau misalnya menurut sudut pandangmu saya membodoh-bodohi orang Islam, kalau misalnya di dalam sudut pandangmu bahwa saya ini menjelek-jelekkan, memfitnah, gunakan kesempatan ini untuk meluruskannya. Begitu loh. Jangan bisanya cuman marah-marah. Ya? Ayo silakan. Oke, saya kasih naik ada Eeng Alves. Terima kasih, makasih. Iya, Eeng Alves, Muslim
atau Kristen, Bang? Islam. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Itu ada suara apa itu, Bang? Berisik. Lu jelek deh sih ya. Hitam. Ya. Bener asli loh. Nggak Iya, bohong coba ya. silakan nyalakan kamera dulu, silakan. Sebentar, itu suara berisik-berisik apa itu? Biasa lagi nonton bola. Ah, coba silakan nyalakan kamera dulu. Adakah kipas di situ? Karena suaramu Banyak. itu seperti berisik sekali, begitu. Silakan. Banyak kipas. Belum pulang kampung, Des. Des. Baik. Saya punya hadiah sama kamu. Hadiahnya sama kamu ini. Heshi! Ah, itu hadiahnya sama kamu. Ayo, silakan. Jadi yang mau saya sampaikan begini. Ini kan ada yang nonton nih 9.200 orang. Kita baru memulai acara kurang lebih ya sekitar 30-an menit kita baru memulai acara. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan tuh begini. Kalian kan sering mengatakan bahwa Edis itu kalau ngomong tanpa dalil. Edis itu kalau ngomong memfitnah. Edis itu kalau ngomong menghujat. Edis itu membodoh-bodohi orang Islam. Luruskan, jangan kamu bisa naiknya cuman kapan kamu pulang. Kalau kamu dengan datang ke sini hanya mengatakan kebun-kebun binatang, marah-marah, terus poinnya itu apa? Yang mana yang kamu luruskan? Gimana? Tapi kita masih bersabar, teman-teman ya. Kita masih berharap masih ada orang-orang Islam tuh yang waras sedikit. Ya walaupun ya langka. Oke, ada Diana. Diana, selamat malam. Selamat malam. Kameranya mana nih? Saya undang dari sini ya. Coba bisa nggak kalau teman-teman kalau mau naik itu jangan punya suara background yang berisik. Diana, saya tanya dulu umur Ya, berapa shalom. Diana? Shalom, umur berapa Diana? 30. 30 tapi kok baby face ya? Oh, Oke. thank you. Bang Edis. Oke. Umur 30 tapi seperti umur 13 tahun. Iya, Diana, ini Kristen. Aduh, macet-macet dia. Oke, coba nanti kalau naik perbaiki dulu sinyalnya ya. Mohon maaf, saya turunkan Diana, saya turunkan ya. Seperti lagunya Kus Plus itu. Di ujung tinggi ku temui gadis cantik putri paman petani, cantik menarik menawan hati, dia namanya manja sekali. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu. Gitu ya. Oke, silakan lanjut. Teman-teman kalau mau naik pastikan sinyalnya bagus, biar kalau kita ngobrol tuh nggak terjedat ya, nggak salah paham satu sama lain nanti kalau sinyalnya macet-macet gitu ya. Ayo silakan. Yang muslim ajukan permintaan naik, kemudian kita ngobrol begitu. Kita kasih naik, ada Maya Avila. Maya Avila. Maya Avila, selamat malam. Oke, terpental. Kita kasih naik, ada Pak Desrianto. Pak Desrianto.
Selamat malam Pak Desrianto. Halo Pak Desrianto. Kabur lagi. Iya, banyak yang kabur teman-teman. Sabar ya. Kita masih berharap teman-teman menemukan seorang muslim yang nggak usah lah kita harapkan muslim yang ngerti agama Islam. Itu nggak mungkin ada. Kalau muslim yang ngerti agama Islam biasanya sudah meninggalkannya. Jangan harapkan ada seorang muslim yang ngerti agama Islam, ya. Jangan harapkan. Marilah kita harapkan muslim yang punya punya logika berpikir, muslim yang open minded, ya, pikirannya terbuka, dan juga muslim yang memiliki adab atau bisa mengendalikan emosinya. Itu aja yang kita harapkan, ya. Mari, silakan. Terima kasih. Kita kasih naik ada Gabil Zetiawan. Ya, selamat malam Gabil Zetiawan. Ya, malam. Apakah Anda seorang muslim? Ya. Ya, silakan. Nyalakan kamera. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Banyak muslim menuduh saya fitnah. Kabur lagi. Kabur. Iya, teman-teman. Oke, kita pengumuman dulu aja ya, teman-teman. Iya, teman-teman, ini ada kabar gembira. Nih, saya hilangin dulu ya. Ada kabar gembira. Mungkin banyak teman-teman yang, terutama yang dari muslim-muslim ya, dan juga dari orang-orang Kristen yang suka syirik, musyrik, ya, dan sejenisnya. Karena begini, ini dari sudut pandang yang muslim-muslim nih, ya, terutama Islam-Islam yang, saya nggak bilang semua Islam ya, karena banyak di luaran sana Islam yang nggak nonton di TV. Jadi saya nggak ngomongin mereka. Maksudnya Islam-Islam yang nonton di sini. Banyak Islam-Islam datang ke sini itu berkata begini, di TV itu TikTokan katanya menggalang rumah apologet, tapi nggak ada rumah apologetnya. Jadi teman-teman, info ya, kabar gembiranya teman-teman. Jadi kita sudah dapat rumahnya, dan kita sudah deal-dealan harga, dan kita sudah sepakat mengenai harganya. Jadi tinggal pembayaran, puji Tuhan ya. Tinggal pembayaran, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah kasih down payment-nya. Uang mukanya. Uang muka itu arti bahwa pembelian itu sudah terjadi, begitu. Ya kan, sudah kita kasih down payment-nya. Kemudian kita tinggal menunggu segala proses transaksinya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, seperti saya katakan, teman-teman, rumah apologet itu sudah kita inikan, dan memang ada kekurangannya, teman-teman, kekurangannya. Sambil berjalannya waktu, ini nanti akan kita sekaligus pembayaran pelunasan. Nah, teman-teman, kekurangannya itu saya hitung kurang lebih ya sekitar 10% lah. Nah, teman-teman, semoga ya teman-teman ya, kita bisa menginikan kekurangannya. Jadi teman-teman, saya balikan dulu kamera saya. Oke, nih, saya balikan kamera saya, teman-teman ya. Teman-teman, kalau teman-teman tergerak hati ingin ikut berpartisipasi untuk bersama-sama kita genapkan begitu kekurangannya, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di situ ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam hal berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan rumah apologet yang merupakan milik kita bersama. Cuman pengelolanya itu tetap saya ya. Tetap saya ya teman-teman ya. Pengelolanya itu tetap saya. Tapi kalau teman-teman pernah ikut berpartisipasi, pernah ikut
berkolekte dalam hal pembangunan rumah apologet ini, teman-teman, pintu terbuka, silakan teman-teman main ya, silakan teman-teman berkunjung ke sana teman-teman. Ya, mudah-mudahan Desember kita sudah bisa mulai, teman-teman bisa yang mau datang berkunjung, teman-teman sudah mulai bisa datang seperti itu. Jadi silakan kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi ya untuk membantu melunaskan kekurangannya. Kekurangannya berapa Bang? Ya sekitar 10%. 10%-an teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ditangkap layarnya, screenshot. Teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi juga kalau teman-teman nonton di YouTube, teman-teman bisa lihat itu ada tulisan berjalan ya di YouTube itu. Kalau teman-teman nonton di YouTube, ada Zelle ya, ada Bank BRI juga, ada PayPal juga. Itu sudah saya buatkan semua di tulisan berjalan itu. Jadi kalau teman-teman tidak mau mensupport dalam bentuk rupiah, teman-teman juga bisa mensupport dalam bentuk dolar. Dolarnya itu ada di Zelle itu. Zelle itu adalah organisasi, tulisan Zelle itu ya, itu adalah organisasi saya di sini teman-teman. Ada non-profit organization saya. Silakan teman-teman yang nonton di YouTube tuh ada tulisan berjalan Zelle 714 sekian-sekian. Itu adalah organisasi non-profit saya. Seperti itu. Jadi kita sudah punya teman-teman organisasi non-profit di sini yang secara hukum bisa menerima penggalangan seperti itu. Dan penggalangan itu untuk apa? Untuk segala biaya akomodasi apa yang saya lakukan di bawah organisasi itu teman-teman. Jadi organisasi itu adalah education ya. Jadi religious education. Alasannya itu adalah pendidikan soal agama. Ya, jadi saya memiliki aktivitas sosial untuk mengajar seputar agama, terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Islam dan membalikkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada mereka sendiri, begitu. Jadi orang Muslim sering bertanya kepada Kristen, kenapa Kristen begini? Nah, kita jawab, kemudian kita balikin pertanyaannya ke dia. Seperti itu. Nah, biasanya ketika kita balikin pertanyaan itu ke dia, mereka biasanya langsung teriak, halal darahmu. Ya kan? Buka kacamatamu. Di mana alamatmu? Iya, begitu. Biasanya begitu. Muslim maunya bertanya. Kalau ditanya ngamuk. Nah, biasanya begitu. Ya, ya silakan. Oke, kita kasih naik tadi Diana. Oke, tadi sempat ini ya. Kita kasih ulang naik Diana. Oke, Diana. Ya, teman-teman ya, silakan kita lanjutkan kembali. Sekali lagi teman-teman ya, saya iklan lagi. Teman-teman sekalian, ya kabar gembira teman-teman bahwa kita sudah dapat rumah apologet yang selama ini saya bilang sama teman-teman, saya mau dirikan rumah apologet, dan kita sudah deal-dealan, sudah selesai, sudah deal-dealan harga, tinggal kita pelunasan. Nah teman-teman, pelunasannya itu memang masih kurang sekitar 10%. Ya, teman-teman, prosesnya itu mungkin sekitar 30 harian dari sekarang. Ya, artinya bulan Desember besok kita sudah bisa ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau tergerak hati ya teman-teman ingin ikut membantu berpartisipasi, teman-teman bisa ikut ya memberikan kolekte atau persembahan untuk pembangunan rumah apologet pelunasan teman-teman di yang tertera di layar. Saya balikin badan saya biar nggak ketutup. Itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya biar tidak hilang. Teman-teman yang nonton di YouTube juga ada Zelle, ada PayPal, teman-teman bisa support lewat situ. Ya. Kekurangannya hanya tinggal 10% saja, seperti itu. Itu teman-teman, silakan tangkap layarnya. Semoga ya teman-teman ya bulan depan dana kekurangannya itu sudah cukup seperti itu.
Jadi memang saya habis-habisan ya teman. Maksudnya habis-habisan memang udah tidak tersisa sama sekali. Ya, sampai saya jual-jual yang ada ini saya jual, apa ini saya jual, begitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi ada kekurangannya. Semoga saya berharap teman-teman bulan Desember tanpa ada kekurangannya lunas, seperti itu kita berikan kepada pemilik lamanya, seperti itu. Oke teman-teman sekalian ya, supaya nanti nggak ada lagi nih dari apa namanya sudrun-sudrun yang sebenarnya sudrun-sudrun ini nggak ada urusannya loh. Urusannya apa gitu nanya-nanya rumah apologet. Kan banyak kan teman-teman kadrun-kadrun, mana rumah apologetmu, bohong kamu. Kamu katanya ingin mendirikan rumah apologet, rumahnya uangnya kamu makan. Kamu pakai untuk judi slot katanya. Judi slot itu apa juga saya nggak ngerti. Apa judi slot itu? Nggak ngerti saya apa judi slot. Terlalu banyak fitnah yang beredar tentang saya itu teman-teman, ya kan? Tapi ya saya diam-diamkan saja lah gitu. Dan juga mungkin banyak ya orang-orang dalam tanda kutip ya Kristen tapi yang menaruh rasa curiga terhadap saya. Bahkan kalau curiga sih nggak masalah ya, saya masih memaklumi kalau curiga. Yang sudah tidak bisa diobati itu yang sudah kena penyakit sirik. Ya. Masa saya meninggalkan segala yang saya punya? Saya meninggalkan usaha saya meninggalkan pekerjaan saya meninggalkan apa yang saya punya. Kemudian saya di sini, dia pengennya itu, oh Iris nggak boleh, kamu nggak boleh punya rumah apologet, kamu harus berapologet dari kolong jembatan sana. Nggak boleh kamu punya rumah apologet, nggak boleh, kamu harus ngontrak terus lama-lamanya, nggak boleh. Kalau kalian sudah punya rasa seperti itu, berarti ada yang tidak beres di hati kalian. Iya, tempat itu di mana-mana juga tempat. Sama, tempat itu ya gitu-gitu aja. Apa sih tempat itu, ada atap, ada dinding, udah. Cuman begitu. Seperti itu. Ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman ya bulan depan kekurangannya sudah bisa cukup. Jadi teman-teman bagikan kepada teman-teman yang lain, kita sudah mau pelunasan begitu teman-teman. Hanya ada kekurangan sekitar 10%. Ya kalau ada yang musyrik-musyrik ya besok lihat aja lah ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, ada Suherman. Oke, kita kasih next Suherman. Makasih banget. Dia nampaknya orang Minang atau orang Jambi? Jambi. Oh, Jambi. Oke, makasih Bang Edi. Saya turunkan ya. Ya, malam. Ya, teman-teman sekalian, mungkin kita sampai kepada penghujung acara karena saya hanya harus mengantarkan ya. Biasa saya harus nganter. Sebenarnya kita mau lanjut terus, tapi ini masih belum ada jam 11, tapi kok udah berhenti ini hampir jam. Ini kita setengah 11 ya, setengah 11. Jadi teman-teman, kita sudah siaran 2,5 jam. 2,5 jam kita sudah siaran, teman-teman. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf karena saya harus pergi mengantar ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, saya ingatkan